langsung kesalahan saudara kita, itu kita diperintahkan untuk menjaga, jangan disebarluaskan. Cukup kita yang tahu aib dia, itu yang tahu, itu yang kita langsung jadi saksinya. Kalau yang kita tahu aja, yang kita tahu betul dia melakukan kemaksiatan, kita tahu betul dia melakukan kesalahan, kita mendengar langsung apa yang ia ucapkan, itu tidak boleh kita sebarluaskan. Nah, lalu Rasulullah sangat benci sama orang yang apa? Yang berkatakan kila wa qala. Ini juga penyebar bohong, Pak. Jangan sampai kita menyebarluaskan yang namanya katanya. Innallaha, kata Rasulullah, kariha lakum, sangat benci kepada mereka yang ngomong apa? Kila wa qala. Gimana maksudnya? Kalau orang ngomong gini, katanya bla 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 bla, itu jangan pernah kita apa? Jangan pernah kita ambil terus disebar lagi, jangan. Cukup kita yang mengkonsumsi. Kalau mau nyebar, cari dulu benar atau tidak. Cari dulu kebenarannya, jangan asal nyebar. Jangan sampai kita termasuk orang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita katakan, benar atau tidaknya. Takut itu fitnah. Kalau itu fitnah, gara-gara kita sebar luas, maka kita mendapatkan jariyatul su'. Kita akan mendapatkan keburukan yang terus menerus mengalir, dosa yang terus menerus. Oleh karena itu, kila wa qala itu jangan sampai kita sebar luaskan. Coba nih, kalau saya ngomong di sini, misalkan para jamaah, saya melihat kemarin bahwasanya saya pas pulang kerja ngajar, saya melihat ada kecelakaan di rel kereta. Saya cukup situ doang. Lalu jamaah ini ngomong sama temennya, kemarin pas ngaji saya dengar dah, katanya ada kecelakaan di Bintaro. Udah mulai tambahan tuh. Tadi saya nggak sebut tempat, tapi dia bilang di Bintaro kecelakaannya kereta sama kereta. Tambahan tuh. Nanti ngomong sama temennya, tadi katanya ada kecelakaan, ya kan? Kereta sama kereta dan banyak yang meninggal. Tuh, pada akhirnya di ujung ngomong lagi, ada kecelakaan kereta sama kereta, ribuan orang meninggal. Oh, kan dahsyat. Padahal yang kecelakaan itu antara kereta sama sepeda. Sepeda juga itu sepeda orang, nggak ada orangnya. Dan kereta barang, nggak ada orangnya. Satu pun nggak ada korban jiwa. Nah ini karena apa? Laisal khabaru kal muayyanah. Apa yang kita dengar belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Kila wa qala sangat dibenci oleh Nabi. Kita kalau mau ngomong harus sesuai. Jangankan yang kita nggak tahu, yang tahu aja diperintahkan oleh Rasul untuk menjaga. Menjaga. Kita lihat langsung, kita dengar langsung kesalahan saudara kita, itu kita diperintahkan untuk menjaga, jangan disebarluaskan. Cukup kita yang tahu aib dia, itu yang tahu, itu yang kita langsung jadi saksinya. Kalau yang kita tahu aja, yang kita tahu betul dia melakukan kemaksiatan, kita tahu betul dia melakukan kesalahan, kita mendengar langsung apa yang ia ucapkan, itu tidak boleh kita sebarluaskan. Apalagi yang belum tahu, apalagi yang belum pasti, jangan pernah kita menyebarluaskan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya. Nah ini, ya, jadi kejujuran berbanding lurus dengan surga yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga nih bohong yang apa? Jadi diperbolehkan. Nabi Muhammad telah mengatakan dalam hadisnya, wala asma'hu yang khusus fi syai'in mimma yaqulu annas illa fi thalath. Tidaklah, kata Rasulullah,
sesuatu yang buruk yang tidak diperbolehkan oleh manusia, oleh Allah kepada manusia, tapi itu diperbolehkan, tapi itu diringankan. Apa itu? Yakni al-harb, ketika perang. Kalau kita mau perang nih, seandainya kita mau perang, yuk kita perang. Kemana? Fisabilillah, melawan orang-orang kafir Quraisy yang menyerang kita, contoh. Dan kita tahu panglimanya, kita lihat, oh itu kafir Quraisy jumlahnya banyak. Kafir Quraisy itu pakainya tuh bukan lagi apa senjata, tapi pakai apa tuh bom atom atau apa, meriam dan segala macam. Kita cuma senjata doang punyanya. Maka jangan kita jujur sama masyarakat, yuk kita ingin melawan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak daripada kita dan peralatannya lebih bagus daripada kita. Kira-kira jamaah semangat apa kagak? Lah kagak. Ya Allah, Ustadz, kita mau perang atau bunuh diri? Kan gitu. Lo orang kita nggak punya apa-apa, udah gitu melawan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak. Maka saat itu kata Rasulullah, boleh kita bohong. Yuk jamaah, ini kesempatan kita. Yuk kita ambil pahala jihad fisabilillah. Dan ternyata saya lihat di sana jumlahnya lebih sedikit daripada kita. Kita banyak dan kita lebih lengkap senjatanya. Dia sedikit. Yuk bismillah, semoga Allah menolong kita. Oh semangat ya. Meskipun ketika di lapangan ternyata kok banyak, itu lupa. Itu lupa. Karena keyakinannya apa? Untuk menang. Keyakinannya untuk ditolong oleh Allah, sehingga apa? Banyak bagi dia, sedikit. Coba kalau kita jujur, ya nggak ada orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, islahu bainan nas. Kita boleh berbohong, tadi kita sudah singgung, kalau niatnya untuk mempersatukan dua saudara, dua sahabat kita yang sedang berselisih, itu boleh kita berbohong. Yang ketiga, yang boleh kita bohong, hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zawjaha. Berbohongnya suami kepada istri dan bohongnya istri kepada suami. Ini boleh, Pak. Tapi dengan catatan. Bukan kita pengen pergi mancing ngomongnya ngaji, bukan, itu beda lagi. Beda lagi itu, Mas. Apa contohnya? Contoh nih, istri yang bohong sama suami. Contoh, kita baru pulang, Pak. Dan ini emang waktunya bayar-bayar. Di catatan istri ada 20 item. 1 listrik, 2 bayar anak, 3 cicilan motor, 4 terus banyak tuh, sampai 20. Baru pulang kerja kita, ya istri, kita bilang sama istri, ngomong-ngomong kita ada tanggungan kagak? Padahal kita tahu, tapi nanya sama istri, apa kata istri kita? Oh nggak banyak kok Bang, 1 doang. 1, emang apaan? Listrik. Bayar Bang listrik Bang, biar anak-anak enak belajarnya, biar anak-anak fokus belajarnya. Oh ya udah. Coba kalau istri itu jujur, ya Bang, yang harus kita bayar 1, 2, 3, 4 sampai 20. Kira-kira pusing nggak? Pusing. Itu kalau nggak kabur, kalau nggak pergi lagi itu udah syukur. Kalau nggak stres itu udah syukur. Nah itu bohongnya isi sama suami demi kebaikan keluarga itu diperbolehkan. Sebaliknya bohong suami sama istri soal duit misalkan, bukan ngajarin berbohong. Kadang kita punya satu rahasia tentang uang, di mana itu kita sisihkan buat apa? Buat biaya tak terduga yang istri nggak pernah mikirin. Bukan istri kita itu berfoya-foya, bukan. Kadang istri itu pakai hati, pakai perasaan. Kalau kita pakai akal, kita tuh memikirkan bulan depan gimana, kita tuh memikirkan tahun depan gimana. Kalau istri enggak, keyakinannya tinggi. Pokoknya Bang, apa yang ada sekarang syukuri. Udah nikmatin aja dah. Besok mah bagaimana nanti aja. Gitu. Kalau kita enggak, wah, kalau dihabisin sekarang, besok gimana ya? Mau kemana ya? Sisihin ini aja. Kita tadinya pengen apa? Pengen jalan, oh ntar aja jalannya. Kita pengen beli ntar aja belinya. Itu kalau kita, kalau istri enggak, kadang-kadang. Ya, makanya bohongnya suami kepada istri untuk hal baik, untuk kemaslahatan keluarga itu diperbolehkan.
Ada juga bohong karena menjaga perasaan. Itu diperintahkan. Itu ada kisah di zaman dahulu itu pemuda jual korma. Ada anak pemudi yang melihat penjualnya itu apa? Tertarik. Ini ganteng juga nih. Disamperin tuh. Sesampai di depan tokonya, mohon maaf, dia buang gas, kentut. Kentutnya bersuara keras lagi. Saat itu wajahnya apa? Merah. Merah, malu. Mau ngomong malu, mau pergi juga malu. Ketanggung udah di situ dia ngomong. Bang, berapa ini korma sekilo? Apa? Berapa sekilo? Apa? Kata si pemuda. Coba keras. Berapa sekilo? Nggak dengar, saya nggak dengar. Mohon maaf, kuping saya ada apa? Rada-rada tuli. Oh, tadinya merah berubah menjadi biasa lagi. Alhamdulillah, kentut saya tadi tidak terdengar. Coba kalau pemuda itu jujur. Berapa nih sekilo? Oh, sekilo itu tidak semahal dan tidak sekeras suara kentut yang terkeluarkan. Kira-kira gimana? Nangis itu perempuan ya. Pemudi itu pasti nangis, sakit hati, pulang, murid dia ngambek. Nah itu. Dan diceritakan gara-gara dia menjaga perasaan orang lain, maka Allah angkat derajatnya. Nah di sini. Makanya tidak semua jujur itu baik dan tidak semua bohong itu tidak baik. Nah, kembali. Jadi apa yang Rasulullah jamin kepada kita, kalau kita melakukan hal tersebut maka jaminan surga. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai jam berapa, Pak? Setengah 10. Oh, ya. Masih ada 5 lagi nih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika bisa saya jawab hari ini, saya jawab. Kalau enggak, mungkin saya tulis buat PR. Nanti Abi yang jawab nanti. Ya silakan jamaah yang ingin bertanya. Ya silakan. Boleh tentang ini atau yang lainnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ya, dah. Ya. Waalaikumsalam. Di usia yang sudah lanjut, katanya suka ada sesuatu yang normal. Jadi misalnya kalau mau sholat itu dia kucing itu kan misalnya dia mendahului sedikit atau misalnya ada kesan yang kan najis. Ya. Itu kalau seperti itu sholatnya sah atau tidak, karena dia harus duduk, tapi dia merasa ada sedikit seperti itu. Saya juga menjawab bahwa saat ditanya agak sedikit kurang melihat apa dilanjutkan atau dibawa baik. Kita ada baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, perihal persyaratan kita untuk sholat. Ini sholat ini kita perlu apa? Memperhatikan syarat, rukun semuanya agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mengkaji sholat sampai ke dalam-dalamnya, terkadang masih banyak kita kesalahan dalam sholat. Sebelum saya menjawab, pertama, dengan mengaji ini itu menjadi asbab, menjadi saksi bahwa apa yang kita lakukan selama hidup kita pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita ada usaha untuk mengetahui. Contoh nih, kita ngaji terus nih. Ngaji kan, kalau kita ngaji fikih itu kan kadang nggak sampai hatam. Kita bawa toharoh terus. Padahal masih banyak tuh puasa,
zakat, terus masih panjang tuh. Kalau kita melihat, jangan-jangan ibadah saya ini salah semua. Orang pas toharo aja masih banyak yang salah, apalagi yang lain. Belum sholatnya, masih toharo, belum sholat. Tapi dengan asbab kita ngaji, asbab kita itu mau tahu apa yang perlu kita ketahui, itu akan menjadi saksi. Contohnya, misalkan nanti nih di akhirat kita ibaratkan, dilihat rapor kita. Nah ini kagak ada yang bener ini. 60 tahun ibadah ini gak ada yang bener nih. Salah semua. Dilihat, nih bahasa saya aja. Oh dia ngaji. Berarti ada usaha untuk tahu. Maka ngaji itu, bertanya itu, kumpul sama alim ulama itu, mendengar ceramah hadis ayat-ayat Allah itu, jadi saksi bahwa kita itu ingin menjadi baik. Meskipun ibadah kita seolah-olah kalau persyaratan ini kosong, karena kita ngaji maka Allah terima semua ibadah kita. Itulah pentingnya ngaji. Nah, kembali kepada tadi, kalau misalkan kita ada najis dalam badan kita atau di baju kita, wajib kita bersihkan. Nggak boleh kita ini udah kering Ustaz, tapi namanya najis itu harus hilang warna, rasa, bau. Itu. Meskipun udah kering, wajib kita ganti. Bedakan antara najis sama kotor. Ya, bedakan. Namanya kotor belum tentu najis. Najis pun belum tentu kotor. Ya, jadi yang najis ya kotor ya kotor. Nggak bisa kita samakan. Dan hadas sama najis berbeda. Kalau kita berhadas, disucikannya dengan wudu, tayamum, mandi, hadas. Kalau kita kena najis, nggak bisa kita hilangkan dengan apa yang kita tadi sebutkan, wudu, mandi, tayamum, nggak bisa. Kalau kita kena najis, wajib kita hilangkan dengan cara-cara yang sudah dipelajari. Kalau mukhaffafah gimana, mutawasitoh gimana, mughaladzah itu gimana. Makanya saya kadang bikin pertanyaan sama anak-anak. Saya kan ngajar anak-anak, kalau kalian wudu di rumah nggak pakai sendal, udah wudu nih nggak pakai sendal, di tengah perjalanan nginjek apa? Kotoran kucing. Sampai di masjid cuci kaki langsung masuk ke masjid atau wudu lagi? Saya bilang gitu. Semua anak-anak bilang apa? Wudu lagi Pak Afif, wudu lagi Ustaz. Lah kok wudu lagi? Kan injek tai katanya, injek kotoran, masa langsung masuk ke masjid atau katanya? Oh enggak, Bapak udah jelasin najis atau hadas. Kira-kira kotoran kucing itu sebab najis atau sebab hadas? Sebab najis. Jadi cara mensucikannya itu bukan dengan cara mensucikan hadas. Tetap kita wudunya tidak batal. Cuci kaki sampai hilang baunya, rasanya, warnanya, pokoknya apa yang sudah kita pelajari, udah bersih, masuk, nggak usah wudu lagi. Nah itu. Jadi terus itu soal kita pipisnya itu nggak bersih. Ustaz gimana? Ini saya perpanjang. Kalau pipisnya itu kita tasalsul, yang keluar terus gitu loh. Keluar terus. Kita kalau mancing itu nggak pernah habis. Baru mancing, berallahu akbar, keluar. Aduh, ganti baju lagi, ganti celana, ganti sarung. Karena kena pipis. Udah pipis lagi, bersih, wudu, Allahu akbar, keluar lagi. Nah itu penyakit namanya. Pernah dengar ya? Kalau yang seperti ini ada cara khusus. Cara khusus supaya apa? Kita tidak perlu mengganti pakaian. Kalau yang penyakit ini ya, ini khusus bagi yang penyakitan. Penyakit seperti ini. Gimana caranya? Dia wudu sebagaimana niat tayamum. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Saya niat wudu untuk dibolehkannya sholat. Maka ketika udah seperti itu, kita sholat. Mau dia ser, nggak bakal. Ini khusus bagi yang punya penyakit. Nggak bisa kita gunakan bagi yang sehat-sehat, nggak bisa. Istibahati sholat. Jadi kalau atau empuk, mohon maaf, kita geser
bawa Allah Akbar, keluar itu sedikit kotoran di dubur kita, ganti lagi cuci, kita kasih sampai 1 lemari habis kita pakaian kita. Caranya gimana supaya sholat kita benar sah? Maka kita sudu dengan cara tadi. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Kalau udah itu yang kita niatkan, mohon maaf jika keluar itu keluar sampai penuh bahasanya, itu tidak membatalkan sholat tidak, dan juga tidak membatalkan wudhu kita karena kita sudah istibahatis sholat. Nah kalau udah habis itu kita ganti baru menjelang sholat berikutnya, jangan pakai yang tadi, kita ulang seperti awal tadi, seperti itu Pak ya. Jadi tetap yang namanya najis itu nggak bisa makfu dan nggak bisa kita, kecuali kita nggak tahu Pak, kita nggak tahu, kita udah benar-benar kita udah ke kamar mandi, udah buka semuanya dan kita jongkok. Makanya saya kalau pipis di misalkan di tempat umum kan ada pipis berdiri tuh ya, itu saya bisa hampir 10 atau 20 menit karena saya nggak yakin, udah saya tarik dah, pokoknya sampai nggak ada sisa, karena saya nggak yakin itu bersih. Pokoknya saya kalau mau pipis pasti apa, kamar mandi pasti jongkok, pasti buka semuanya, karena saya nggak yakin. Kalau saya mau pipis berdiri, kalau saya mau pulang, nah di sini saya nggak sholat lagi nih, saya pas sampai rumah saya ganti, saya mandi, kalau saya pipis dah tuh mendesak kalau pulang kerja atau gimana. Tapi kalau masih aktivitas, saya nggak pernah berani pipis sambil berdiri. Kenapa? Di hati saya nggak yakin. Kalau mau benar-benar yakin, saya harus cek dulu airnya mancep apa enggak. Saya pipisnya saya mau maaf saya praktekkan, keluarnya sampai nggak ada celana atau celana dalam yang menghempit sehingga tersendak gitu, pokoknya pelong gitu kayak buka celana dia tuh keluar semua, saya dehemnya pokoknya panjang dah itu, panjang lebar dah itu kalau udah pipis baru berdiri, karena takut dia ada sisa gitu ya. Jadi intinya pertanyaan tadi, kalau memang itu najis jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Kalau memang kita tahu itu najis maka kita ganti. Ustaz, tapi sedikit, boleh kita nggak ganti. Tahu nih, Ustaz ini yang kena nih. Nah kita cuci. Berarti ini adalah mutawasitoh, pipis kita mutawasitoh. Cuci kita. Cuci sampai hilang baunya, ada warnanya hilang, sholat kita. Apa-apa. Gitu loh. Kalau kita nggak tahu, Ustaz saya tadi pipis, tapi kayaknya muncat dah, tapi nggak tahu muncat di mana nih, bingung kita, udah ganti kita. Oh jangan semua dibasahin ya, enggak juga. Kalau semua dibasahin masuk angin dah. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan sholat dengan membawa najis seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, akan cukup ya. Sekali lagi mohon maaf dan mohon doanya, semoga guru kita ayahanda Kiai Haji Sukarno Ghazali segera Allah berikan kesehatan biar bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma aftah lana futuhal arifin, faqihna fid din, allimna ta'wil, wahdina wal muslimin jami'an ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.